Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, umat Islam dan umat Hindu Bali akan berdekatan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi di penghujung bulan Maret nanti. Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti dan juru kamera Syahrudin akan mengajak Anda berkunjung dan melihat sejarah kampung Islam Gel-Gel di Klungkung, Bali, salah satu simbol kerukunan umat beragama di Pulau Dewata. Terima kasih. Kabupaten Klungkung, Bali dikenal dengan seni kain endeknya. Pada masa kerajaan, Klungkung juga menjadi pusat pemerintahan raja-raja di Bali. Namun kini, Klungkung juga dikenal dengan pertumbuhan permukiman muslim dan toleransi beragama yang tinggi. Tepatnya berada di desa Kampung Gel-Gel. Padmawati, wanita 42 tahun asal Kampung Gel-Gel, Kabupaten Klungkung, Bali ini tengah sibuk membuat lawar putih dan tape uli. Lawar, makanan khas Bali yang terbuat dari sayuran, daging cincang, bumbu khas Bali, dan parutan kelapa yang biasa disajikan dalam upacara adat serta keagamaan. Sedangkan tape uli, makanan persembahan leluhur di Bali. Karena Padmawati beragama Islam, lawar yang ia buat menggunakan daging ayam. Lawar dan tape uli buatan Padma kali ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri untuk ngejot tetangganya yang beragama Hindu. Ngejot merupakan tradisi berbagi makanan sebagai bentuk terima kasih dan mempererat persaudaraan antar umat beragama di Bali. Kadang kan kalau orang lebaran kan buat di sini namanya penampakan ya Mbak ya. Kadang buat lawar, sate, tom itu dah kadang dijotin ke sana. Bawa nasi dah isi lauk pokoknya lengkap. Dan sampai saat ini semuanya baik. Silaturahminya juga terjalin dengan baik. Ya saling ini dah misalnya lebaran kadang saya ngejot ke tetangga Hindu dan sebaliknya karena pas gelungan saya dijotin juga sama tetangga Hindu. Ya saling silaturahminya masih baik lah sampai saat ini. Itu awalnya dari leluhur sih emang sudah mengajarkan seperti itu. Sebagai warga Muslim Kampung Gel-Gel yang hidup di Bali dengan mayoritas pemeluk Hindu, Padma terbiasa merawat toleransi. Praktik saling menghargai telah ditanamkan orang tuanya sedari kecil. Misalnya kalau pas nyepi, kan nggak bisa pakai kendaraan, masih bisa jalan dah ke masjid. Alhamdulillah masih bisa lancar lah menjalankan ibadahnya. Pas tempat parkir kan kadang penuh di depan, kadang sering dah. Kalau pas ada rainan di desa Gel-Gel itu kan sampai depan masjid, sampai ke kampung lah parkirnya. Ya kadang dari warga sini juga membantu ikut, bisa lah parkir di depan, dibantu lah gitu Mbak. Jadi sama-sama saling bantulah kalau pas penuh mungkin cara parkirnya parkir di sini masih bisa lah dia. Warga Kampung Gel-Gel mencapai 1.240 jiwa yang mayoritas berwirausaha konveksi. Salah satunya memproduksi peralatan ibadah dan busana muslim. Kampung Islam Gel-Gel memiliki luas 8,6 hektar yang berlokasi di tengah desa Gel-Gel dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Iwayan Sudiantara, perbekal atau kepala desa Gel-Gel sejak 5 tahun silam ini mengungkap menjunjung tinggi toleransi demi menjaga keamanan dan keharmonisan di wilayahnya. Musyawarah desa adat menjadi panduan menyelesaikan potensi konflik. Di dalam desa ada sebuah desa, desa definitif yang namanya adalah Desa Kampung Gel-Gel yang hampir 100% masyarakatnya berumat Muslim. Dan kami pun sering juga melakukan silaturahmi di saat biasanya menjelang Ramadan atau mungkin lebih tepatnya di bulan puasa. Biasanya kami diundang ke sana untuk berbuka puasa bersama. Nah, atau sebaliknya kami punya acara, kami yang mengundang para tokoh masyarakat dari sana. Kepala desa kami di Kampung Gel-Gel maupun tiang sendiri di Desa Gel-Gel itu biasanya berkumpul bersama membahas
potensi-potensi yang ada, sehingga kalaupun ada potensi yang akan mengarah kepada perpecahan itu bisa kita antisipasi secara dini. Intinya koordinasi dan kebersamaan itu yang sangat tinggi yang kami junjung, terlepas dari apa yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kami. Mengulik lebih dalam perkembangan Islam di Kampung Gel-Gel, saya bertemu Sahidin, tokoh adat sekaligus kepala Kampung Gel-Gel. Menurut Sahidin, dari sejarah lisan turun-temurun dan sejarah tulisan, berkembangnya Islam di Bali bermula pada abad ke-14 saat pemerintahan dalam Ketut Nglesir sebagai Raja Gel-Gel pertama melakukan kunjungan ke Keraton Majapahit. Kala itu, Kerajaan Gel-Gel menjadi pusat kerajaan di Bali dan menguasai seluruh wilayah Klungkung. Di Pulau Dewata, Pulau Bali yang dikenal dengan Pulau Seribu Pura, nah ternyata ada Muslim di tengah-tengah Pulau Bali. Di antaranya termasuk desa Kampung Gel-Gel, Muslim pertama di Bali, abad ke-14, versi yang dibawa oleh Raja Gel-Gel sekaligus sebagai Raja Bali pada waktu itu. Mana Raja Gel-Gel atau Raja Bali pada waktu itu yang bertahta nama di dalam Ketut Nglesir mendapat undangan ke Majapahit untuk mengadakan musyawarah. Nah, dari Raja Gel-Gel ini hadir ke Majapahit. Setelah selesai musyawarah akan kembali ke Bali, ke Gel-Gel, diiringi oleh 40 orang prajurit pada waktu itu yang notabene sudah beragama Islam. Nah, inilah cikal bakal pertama. Konon, sebagai bentuk terima kasih, Raja Gel-Gel memberikan sebidang tanah di kawasan Klungkung kepada ke-40 prajurit Islam dari Kerajaan Majapahit untuk bermukim hingga berkembang menjadi desa Islam pertama di Bali. Pada saat itu yang 40 orang ini memperlihatkan suatu etikat dan perilaku yang baik. Nah, sehingga dari raja ini juga keluarga raja juga ada simpati. Sehingga diberikanlah tempat di sebelah timur raja yang sekarang ini bernama tempat desa Kampung Gel-Gel. Kurang lebih 500 meter dari posisi raja ke timur menuju desa Kampung Gel saat ini. Nah, dari 40 orang inilah sekarang berkembang beranak pianak. Berkembangnya Kampung Islam Gel-Gel juga ditandai dengan berdirinya Masjid Nurul Huda yang berarti cahaya petunjuk. Warga setempat meyakini Masjid Nurul Huda merupakan masjid tertua pertama di Bali. Masjid yang dibangun pada abad ke-14 ini diinisiasi 40 prajurit Majapahit atas izin Raja Gel-Gel dalam Ketut Nglesir. Meski telah 4 kali mengalami renovasi, peninggalan mihrab atau mimbar yang dibangun pada abad ke-17 masih terjaga keasliannya hingga kini. Pak Sahidin, salah satu yang menarik perhatian saya dari Masjid Nurul Huda ini, mimbarnya. Mungkin Bapak punya cerita terkait mimbar ini? Untuk mimbar ini, sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh leluhur kami, bahwa itu berumur sekitar 300 tahun. Namun inilah salah satu bukti yang mengikuti daripada sejarah daripada desa Kampung Gel-Gel dengan masjidnya dan mihrabnya atau mimbarnya yang sampai saat ini masih tetap dipergunakan untuk salah satu alat untuk menyampaikan khutbah di setiap hari Jumat. Jadi ini juga memperkuat daripada Masjid Nurul Huda sebagai masjid pertama di Bali, karena raja sangat memahami bahwa salah satu pendukung daripada masjid tersebut adalah mimbar. Maka dari raja mengizinkan apa yang menjadi kelengkapan salah satu masjid termasuk mimbar ini diizinkan oleh raja untuk memasang mimbar ini. Tahun 2025 menjadi momen spesial bagi warga Klungkung Bali. Pekan depan, warga kampung Muslim dan Hindu akan menyambut sukacita Hari Raya Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi. Nyepi akan berlangsung dari pagi tanggal 29 Maret hingga pagi 30 Maret. Sementara Idul Fitri 1-2 hari sesudahnya.
Sahidin dan sesepuh tokoh kampung Gel-Gel berkunjung ke kerajaan atau Puri Klungkung, memusyawarahkan kontribusi antar umat Muslim dan Hindu di hari raya. Ya, inilah potret saling menghargai dan menghormati yang terjaga hingga kini. Ida dalam Semara Putra, Raja Klungkung Bali menyebut umat Muslim yang berada di wilayahnya sebagai saudara yang harus dijaga. Kalau di Bali itu Nyamo itu saudara, jadi saudara yang beragama Islam. Jadi ya hanya agamanya yang lain, tapi kita tetap bersaudara. Sehingga dengan rasa kekeluargaan karena seperti saudara, maka mereka bisa hidup dengan aman, damai, penuh toleransi dan harmonis di kampung Gel-Gel dengan masyarakat sekitarnya. Apabila ada hari raya yang bergandengan, ya, yang bergandengan supaya masing-masing saling menghormati, mari kita jalankan ibadah kita masing-masing dengan taat, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Keharmonisan antar umat Muslim dan Hindu di wilayah Klungkung Bali bukan hanya cerita semata. Pemandangan apik saling menghargai antar umat beragama hingga kini masih terjaga. Toleransi yang ditanamkan para leluhur semestinya tetap lestari demi menjalin persatuan. Bali boleh saja dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduknya memeluk kepercayaan Hindu. Namun menengok lebih dalam, kita bisa belajar dari Bali untuk saling menjunjung tinggi toleransi. Terbukti dengan adanya peradaban Islam di sini, semua bisa hidup berdampingan dengan harmoni. Saudara, kekeringan dan alih fungsi lahan sawah jadi kisah pilu pertanian padi di sejumlah daerah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda. Dalam pengolahan tanah itu agak kesusahan, lebih lama kayak gitu.